Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sholat di 7 tempat. Wa fauqa dhuhri baitillahi ta'ala, di atas punggung Baitullah. Kenapa tidak boleh? Sholat itu dianjurkan, disyaratkan menghadap kiblat. Nah, kiblatnya itu Baitullah. Kalau di atasnya itu tidak bisa menghadap, kemana menghadapnya itu? Ya, nah Ustadz, kalau di sini kan ada kemungkinan nggak pas ke Baitullah. Baitullah itu berapa ukurannya? 12 kali 12 lah itu. Ya. Nah ini umpamanya ini lebih dari 12. Seandainya yang di sini itu pas, yang di sana nggak pas Pak, lolos. Apa mana itu Masjid Al-Akbar sepanjang itu, itu Masjid Ngampel sepanjang itu, belas lolos. Ya, nah begini, di fikih-fikih lama itu di madzhab Syafi'i, kalau di Masjidil Haram itu harus bisa melihat Ka'bah, karena saat itu Masjidil Haram kan hanya kecil Pak, maka di masjid itu harus bisa melihat Ka'bah, jadi tepat menghadap Ka'bah. Ya, lalu di kerajaan Saudi Arabia, ya, itu yang terpenting bisa menghadap ke kota Mekah, jadi kota Mekah. Ya, nah di seluruh dunia ini menghadapnya ke negara Saudi Arabia. Jadi istilahnya qasdul kiblat, menyengaja ke kiblat. Yang penting menyengaja ke kiblat. Makanya kalau kita sholat itu ada niat itu mustaqbilal kiblah. Ya, jadi menghadap ke kiblat. Pokoknya gak kenceng-ceng. Ya, kadang-kadang kita tuh ngomong ambil uang itu nggak lurus Pak, ya semacam ini ya, saya ngomong itu kadang-kadang nggak lurus Pak, ono sono ada sana begitu. Nah ini kalau di atas itu tidak menghadap ke kiblat, itu Anda boleh. Nah Ustadz, bagaimana kalau sholatnya itu di dalam Ka'bah? Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Jadi sholat di dalam Ka'bah itu sah. Ka'bah itu kan persegi 4 gini Pak. Di dalamnya itu ada 3 tiang. Induk ini 2 tiang, kurang siji nih koyo Ka'bah ngono. Ya, di dalamnya ada beberapa kaligrafi. Ya, lu Ustadz kok tahu di dalamnya? Ya delok teko YouTube. Kan gitu Pak, ya. Jadi ada beberapa yang nyuting di sana. Ya, kalau presiden itu biasanya diajak masuk. Nah, pada suatu ketika Sayyidatina Aisyah ini kepingin sholat di dalam Ka'bah. Ngapunten, sekarang itu kalau masuk Ka'bah, ya tanpa tangga nggak bisa Pak. Wong pintunya saya kesini aja nggak cukup. Nggak bisa, ya. Nah saat itu Sayyidatina Aisyah itu kalau masuk Ka'bah kesulitan, maka Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan kamu sholat di Hijr Ismail. Ya, jadi Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah, dalamnya Ka'bah, karena dulu Ka'bah itu persegi panjang, ya. Dan yang di sini ini di tapal kuda itu adalah kamarnya Nabi Ismail, Hijr Ismail. Lalu pas dibangun, maka di persegi 4 ini dikasih tapal kuda. Makanya kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, jamaah haji, jamaah umroh ini cukup di Hijr Ismail. Cuma tahun ini nggak bisa Pak ya. Tahun ini jamaah haji itu tidak bisa sholat di Hijr Ismail. Kalau umpamanya normal,
kepingin sholat di Hijr Ismail, saran saya jangan sendirian, sulit, harus ada temannya. Apa? Yaitu untuk jadi tameng, ngedangdangi Pak, didangdangi, terus yang satunya sholat, terus gantian. Nah, beda dengan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau tawaf sampai masuk Ka'bah nggak sah tawafnya. Oleh karena itu, kalau ada orang tawaf kok masuk Hijr Ismail nggak sah. Karena Hijr Ismail itu termasuk dalamnya Ka'bah. Jadi harus di luarnya. Ya. Jadi kalau sholat boleh di dalam Ka'bah, kalau tawaf tidak boleh di dalam Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau astronot itu sholatnya apa itu? Ya, ya termasuk yang di pesawat itu. Ya kemarin sudah kita sampaikan. Ya, jadi selama tidak di atas ini masih diperkenankan. Ya, tidak di atas Ka'bah. Yang dilarang itu adalah wa fauqa dhahril baitillahi ta'ala, di atas punggung Ka'bah. Tapi belum pernah ada orang sholat di sana Pak. Ya, naik aja kesulitan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya memberikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Ya memberikan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.